Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fahayyakumullahu jami'an ayyuhal ustadzat al-karimah. Fa insyaallahu ta'ala fi hadzal nahar al-mubarak nuwasilu darsana fi at-tajwid. Kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai ilmu tajwid. Ini bagaimana semuanya, masih pada semangat untuk mengambil pelajaran pada siang hari ini? Semangat ya, insyaallah. Taib. Dibuka bukunya di halaman ke-47. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai babut tafkhimi wa tarqiq. Tafkhim itu artinya tebal, tarqiq itu artinya tipis. Ya. Biasanya kalau di huruf ra itu digunakan istilah tafkhim dan tarqiq. Tapi biasanya kalau di huruf lam itu digunakan istilah taghlidh dan takhfif. Padahal intinya sama, tebal dan tipis. Jadi tafkhim dan taghlidh yaitu sama, tebal. Takhfif dan tarqiq itu tipis. Kalau di lam, kalau taghlizil lam Allah, takhfifil lam billah. Itu kalau di huruf lam istilahnya lain. Ya, padahal maknanya sama, tebal dan tipis. Kalau di huruf ra digunakan istilah tafkhim dan tarqiq, bukan taghlidz dan takhfif. Baik. Halaman ke-47. Babut tafkhim wa tarqiq, bab tebal dan bab tipis. Artinya huruf yang dibaca tebal atau kapan kita membaca huruf tersebut tipis. Ya. Fallamu tukhaffaf, ya. Fallamu tukhaffaf fi lafzi al-jalalah. Al-jalalah. Ya, biasanya ya ini di sini saya gunakan kalimat tukhaffaf, artinya turaqqaq, dibaca tipis. Ya. Takhfif dan tarqiq maknanya sama, ya. Fallamu bukan tufakham, ya, tufakham. Afwan. Fallamu tufakham, ya. Fallamu tufakham, saya menggunakan kalimat tufakham. Padahal biasanya lebih digunakan tughallaw, ya, taglid dan tafkhim maknanya sama. Fallamu tufakhamu, dibaca tebal, fi lafdzil jalalah, di lafaz jalalah. Lafzu jalalah itu Allah. Al-waqi, yang mana lam itu ada ba'da fathin au dhammin, setelah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya tallah. Kalimat jalalah, lafzul jalalah Allah, dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dibacanya tallah, bukan tallah. Tallah itu tebal. Contoh, wa ya'lamullah, lafzul jalalah Allah, tapi sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, maka harus dibaca tebal, ya'lamullah, bukan ya'lamullah. Baik, wa turaqqaq, dan dibaca tipis, fi lafzil jalalah, di lafaz jalalah, ba'da kasrin, setelah huruf yang berharokat kasrah. Walau munfasilan anha, meskipun yang huruf sebelumnya yang berharokat kasrah itu di kalimat yang berbeda. Au arid, atau kasrohnya merupakan kasroh yang asli. Jadi ada kasroh yang asli, arid kasroh yang bukan asli. Artinya aslinya itu bukan kasroh, cuman sukun. Tapi kalau ada dua sukun yang berdempetan, maka salah satunya harus dihidupkan dengan mengharokatkan dengan harokat kasroh. Itu namanya kasroh yang tidak asli, yang disebut kasrin arid, kasroh yang kadang ada, ya, atau kasroh yang aslinya bukan kasroh, gitu. Baik. Nahwu, contoh, bismillah, billah, lafzul jalalah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, maka bacanya billah, bukan billah, tapi billah. Bismillah, bukan bismillah, ya, bismillah. Kenapa? Huruf sebelum lafaz Allah itu adalah kasroh.
Wa kadza idza kana qablaha imala kubra. Begitu juga atau dibaca tarkik, dibaca tipis kalau sebelumnya ada istilah imalah kubro. Imalah itu artinya membaca, imalah itu artinya melenceng. Yang sebenarnya dibaca a dibaca e. Itu namanya imalah kubro. Kalau imalah sugro dibaca e. Ya. Atau nama lainnya disebut taklil, ya. Jadi kalau imalah itu ada dua, ada kubro, ada sugro. Kalau kubro itu wadduhe wallaili idza saje, itu imalah kubro. Kalau imalah sugro wadduha wallaili idza saje. Dan ini yang biasa banyak di qiraah, di riwayat Warsh an-Nafi'. Ya, baik, kita lanjutkan. Wadzalika indas susi, tapi ya biasanya lafaz jalalah yang dibaca tipis yang sebelumnya ada imalah kubro ini biasanya ada di riwayat susi, ya, di qiraah sab'ah, salah satunya riwayat susi an Abi Amr, ya, fi ihda wajhaihi, di salah satu wajah atau cara membaca dalam riwayat tersebut. Fi nahwi, contoh naralloha, kita baca narolloh, tebal. Tapi kalau di riwayat susi, salah satu cara membacanya, maka naro dibaca nare. Dan di sini cara membacanya tipis, bukan narelloha, tapi narellaha. Ya, tapi kita tidak membahas di sini karena ini riwayat susi. Salah satu wajhun cara membaca di riwayat susi. Kalau kita tidak, kita tetap tebal, ya, di Hafs an Asim. Baik, waqad asyara Ibnul Jazari telah menjelaskan ila hadhil qaidah, kaidah tentang hal tersebut, ya, tentang bagaimana lam itu di lafzul jalal dibaca tebal atau tipis, ya. Wa fakhimil lama min ismillahi, wa fakhim, dan tebalkanlah alam, huruf lam, min ismillah, yang ada di lafaz Allah, lafzul jalalah, an fathin au dhammin, ketika sebelumnya, ya, ketika sebelumnya itu berharokat fathah atau dhamma. Contohnya seperti tadi, tallah wa ya'lamullah, ya, bukan talla ya'lamullah. Ka abdillah, seperti Abdullah, Abdullah, ya. Kalau sebelumnya kasrah maka dibaca tipis. Sebenarnya ini bab yang mudah, ya. Yang mudah, mungkin kita secara praktik mungkin udah tahu, meskipun teorinya mungkin ternyata seperti ini, ya. Karena ada beberapa hukum yang sebenarnya dari segi teori kita nggak tahu, tapi dari segi praktiknya udah bagus. Baik, setelahnya wa amarro, ya, tadi huruf lam, sekarang huruf ro. Jadi pembahasan tentang tarkik dan tafkhim, ya, tafkhim dan tarkik biasanya hanya membahas dua huruf saja, huruf lam dan huruf ro. Sekarang pindah ke huruf ro. Wa amarro ufalaha halatani, adapun huruf ro maka dia punya dua keadaan, mutaharrika au sakinah. Ro itu berharokat, punya harokat, ataupun tidak berharokat, ataupun harokatnya hidup dan harokatnya mati atau sukun. Fal mutaharrika, ro yang memiliki harokat selain sukun, in kanat maksuro fala khilafun fi tarkikiha. Kalau misalkan harokat kasro itu harokat ro itu kasro, maka tidak ada perbedaan, cara membacanya adalah tipis, ya. Rizqo min thamaratir rizqo, ridwan, ya. Baik. Wa ammar ro, kalau huruf ro, ya, jadi kalau misalkan huruf ro itu berharokat kasro, maka dibaca tipis. Tapi kalau berharokat dhamma atau fathah maka dibaca tafkhim, tebal. Baik. Wa ammar ro, jika ro itu sakinah, ya, sakinah, tidak berharokat, atau dalam istilah lain berharokat sukun, fatakunu fil awwali, ya, maka keadaannya bisa jadi dia atau ro tersebut ada di awal kalimat setelah hamzatul wasl. Misalkan irtabu, ro ada di awal kalimat yang ada setelah hamzah wasl. Perhatikan, fatakunu fil awal, ya, maka bisa jadi, boleh jadi posisinya ada di awal ba'da hamzatil wasli, yang ada setelah hamzatul wasl, ya. Au fil wasti, dan bisa jadi ro yang berharokat sukun itu posisinya bukan di awal tapi di tengah kalimat. Au fi tarfi, dan boleh jadi ro yang sukun itu posisinya di akhir kalimat. Jadi ada tiga keadaan. Ro yang tidak berharokat atau berharokat sukun
ya, bisa jadi posisinya di awal kalimat setelah hamzatul wasl, bisa jadi di tengah kalimat, bisa jadi di ujung kalimat. Baik, fa in kanat fil awal, kalau posisi ro yang berharokat sukun itu di awal setelah hamzatul wasl, fahiya mufakhomah, maka cara bacanya harus tebal, mutlakon, secara mutlak, ya, sepakat semuanya, mau bagaimanapun keadaannya. Baik, sawaun waqa'at ba'da fathin, mau sebelumnya itu berharokat fathah. Contoh, warzuqna, ya. Lihat di sini. Urzukna. Ro berada di awal kalimat setelah hamzatul wasl, dan sebelumnya ada waw yang, atau waw atof, di sini waw atof, ya, yang mana berharokat fathah, maka dibaca juga tebal, bukan warzuqna tapi aru. Baik. Au ba'da dhammin, atau juga sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Contoh urqud, urqud. Ya, bukan urqud tapi urqud. Am ba'da kasrin, ataupun ro itu didahului oleh huruf yang berharokat kasrah. Contoh amirtabu. Maka di sini ro berada di awal kata setelah hamzah wasl, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Maka dalam keadaan seperti ini, jika posisinya di awal kalimat, di awal kata, maka mau belakangnya dhammah, fathah, kasrah, maka bacanya tebal, ya, bukan irtabu tapi irtabu, amirtabu, bukan amirtabu. Perhatikan ini jika ro sukun dan posisinya di awal kata setelah hamzatul wasl. Contoh lain, alladzi irtado, bukan alladzi irtado tapi alladzi irtado. Baik, fallati ba'dal fathi, ya. Kalau keadaan seperti ini harus perhatikan baik-baik, ya. Memang butuh olahraga otak nih memahamin, harus banyak membayangkan ro itu seperti apa, ya. Fallati ba'dal fathi, ro yang berada di awal kata setelah hamzatul wasl, kalau sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, la taqa'u illa ba'da harfi atfin, maka dia tidak mungkin ada kecuali sebelumnya ada huruf atof. Seperti tadi warzukna, ada huruf waw, huruf atof, pasti ada huruf atof ini, ya. Baik. Wallati ba'da dhammin, ya, wallati ba'da dhammin, kalau ro berada di awal kalimat dan dia sukun setelah hamzatul wasl dan sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, takunu ba'da hamzatil wasli wallati ba'da kasrin la budda an yakunal kasru aridon wa hiya mufakhama kama taqaddama. Perhatikan, kalau misalkan ro ada di awal kalimat setelah hamzatul wasl dan huruf sebelumnya adalah huruf yang berharokat dhammah, ya. Huruf yang berharokat dhammah, ya. Wallati dhammu takunu ba'da hamzatul wasl wallati ba'da kasrin la budda an yakuna kasr arid. Ya. Kalau misalkan huruf ro sukun berada di awal kalimat setelah hamzah wasl dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, maka sebenarnya kasroh yang ada itu bukan kasroh asli tapi kasroh yang tambahan. Contoh, kita perhatikan contohnya langsung, ya. Di kalimat sebelumnya tadi ada kalimat amirtabu. Perhatikan, kalimat aslinya adalah irtabu. Mim di situ sebenarnya bukan kasroh, tapi dia sukun. Tapi tidak mungkin dalam bahasa Arab ada dua sukun yang bertemu. Jika ada dua sukun yang bertemu, pasti salah satunya dihidupkan. Contohnya seperti ini, amirtabu. Tidak mungkin dibaca irtabu. Harus dihidupkan huruf mim. Dan cara menghidupkannya dengan dimasukkan huruf kasroh. Maka kasroh di sini disebut kasroh yang bukan asli atau kasroh arid, ya. Yang aslinya irtabu,
tapi dihidupkan mim tersebut dengan huruf kasroh, amiru tabu, amiru tabu. Ya. Jadi langsung dipahami contohnya ya, kalau misalkan bingung kaidahnya gimana, intinya mau bagaimanapun kaidahnya, pembahasannya, pahami contohnya. Dari contoh kita bisa membuat kesimpulan sendiri. Ya, dari contoh kita bisa membuat kaidah sendiri, kita bisa membuat kesimpulan sendiri meskipun redaksinya berbeda. Yang penting tujuannya, intinya sama. Baik. Paragraf berikutnya, amma in kanatir ra, ya. Jadi tadi sebelumnya kalau ra itu berada di awal kalimat, di awal kata setelah hamzatul wasli. Sekarang kita akan membahas kalau ra itu ada di tengah kalimat. Memang satu huruf ra ini memang butuh tarkiz ya, butuh keseriusan. Baik. Amma in kanatir ra fil wasat, kalau ra itu ada di posisinya di tengah kalimat, faturokkok, maka dibaca tipis, ingkanat ba'da kasrin asliyin, kalau sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dan kasrohnya kasroh asli, ya. Muttasilin biha, yang mana huruf itu ada di satu kalimat. Walam yaqo ba'daha harfu isti'la, dan setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang wazannya o, ko, to, zo, ya. Fi kalimatiha, dalam satu kalimat, ya. Mungkin kita bingung kaidahnya ini ya, langsung ke contohnya. Misalu dzalik, ya. Buat kaidah sendiri, buat pemahaman sendiri dari contoh. Perhatikan, kalimat Fir'aun, ra berada di pertengahan kata. Sebelum huruf ra, fa, dan fa berharokat kasroh. Setelah huruf ra, huruf ain, dan ain bukan huruf isti'la. Wazannya a, bukan o. Ya. Maka di sini ra dibaca tipis, bukan fir'aun tapi fir'aun. Fir'aun. Ya. Dari pemahaman contoh ini terserah membuat kaidahnya bagaimana, intinya seperti itu. Huruf ra di tengah kalimat, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, dan setelah ra di sini ada huruf dan hurufnya bukan isti'la, maka dia dibaca tipis. Bukan fir'aun tapi Fir'aun. Juga kalimat syirzimah, bukan syirzimah tapi syirzimah. Kenapa? Ra di tengah kalimat, sebelumnya ada shin dan berharokat kasroh, setelah ra ada huruf za, dan za bukan huruf isti'la, maka bacanya tipis. Bukan syirzimah tapi syirzimah. Miryah, contoh lain miryah, bukan miryah, miryah. Baik. Yang lain, fa in sakanat ba'da kasrin arid, ya. Kalau ra yang berada di tengah kata itu juga sukun, ba'da kasrin arid, setelah sebelumnya ada kasroh juga, tapi kasrohnya kasroh yang bukan asli. Muttasilin, yang ada di satu kalimat, yang ada di satu kata, au munfasil, atau yang ada di lain kata atau kalimat yang berbeda. Fatufakhom, maka cara membacanya harus dibaca tebal, ya, dibaca tebal. Sebenarnya ini sudah kita ambil tadi ya di di bab yang berkaitan dengan sebelumnya. Misalkan irji'u, bukan dibaca tapi irji'u. Juga misalkan wa inirtabtum, bukan dibaca inirtabtum tapi iniru tabutum. Ini sudah kita bahas di yang tentang ra berada di tengah di awal kalimat namun setelah hamzah wasal, ya, setelah hamzah wasal. Kuncinya lihat sebelum ra itu ada huruf apa. Kalau di hamzatul wasal, nah bagaimanapun harus dibaca tebal. Kalau bukan hamzah wasal, maka lihat setelah huruf ra apakah huruf istilah atau tidak. Baik. Perhatikan atau waqa'a ba'daha, setelah huruf ra itu harfu isti'la fi kalimatiha, ada huruf isti'la dalam satu kalimat. Jadi perhatikan, ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Ra di tengah kalimat, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, setelah ra ada huruf istifal, ada isti'la. Kalau istifal dibaca tipis, kalau isti'la, ya, maka di sini dibaca tebal, ya. Maka dibaca tebal kalau setelahnya huruf isti'la. Misalkan kirtos, ra di tengah kalimat,
sebelumnya ada huruf qaf berharokat kasroh, setelah ro ada huruf to dan to ada huruf isti'la. Maka cara membacanya adalah tebal ya, bukan tos tapi kiru tos, tos. Baik. Juga mirsad, ro berada di tengah kalimat, berada di tengah kata. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh, namun setelah huruf ro ada huruf isti'la. Ya, dalam satu kalimat, atau dalam satu kata. Maka cara membacanya tebal, bukan mirsad tapi mirsad. Baik, perhatikan ini kalau huruf isti'la setelahnya berharokat dhamma atau fathah. Namun nanti akan kita pahami jika huruf isti'la setelah huruf ro itu berharokat kasroh, maka bisa dibaca dua. Bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Nanti setelah ini akan kita bahas. Baik, intinya kirtos, mirsad, ya, ro di tengah kalimat, sebelumnya huruf berharokat kasroh, setelahnya ada huruf isti'la dan dia berharokat fathah atau dhamma, maka dibaca tebal. Ya, pahamilah seperti contohnya. Ya, jadi buat kesimpulan sendiri dari pemahaman contoh. Baik, wa amma in kana harfu isti'la, jika huruf isti'la yang ada setelahnya fi kalimatin ukhra, di lain kalimat. Kalau yang tadi kan satu kalimat, kalau ini di lain kalimat, faturaqqaq, maka dibaca tipis. Contoh, wala tusair khoddaka, wala tusair, ro di ujung kalimat di sini ya, meskipun sebelumnya ada huruf ain berharokat kasroh, setelah ro ya ada huruf isti'la kho, tapi huruf isti'la'nya itu beda kalimat, bukan di satu kalimat, tapi kalimat yang berbeda. Tusair khoddaka, maka dibaca tipis. Bukan wala tusairu khoddaka, tapi wala tusair khoddaka. Juga fasbir sobro, fasbir ro, setelahnya ada huruf sod, tapi beda kalimat, meskipun huruf sod itu adalah huruf isti'la. Ya, bukan fasbiru sobro, tapi fasbir sabara. Baik, wa idza kana, perhatikan lagi, wa idza kana harful isti'la, jika huruf isti'la yang ada setelah ro, al-waqi ba'daha, ada setelah ro, fi kalimatiha, dalam satu kalimat, maksurun, tapi harokatnya kasroh, jazat tafkhim wa tarqiq, boleh dibaca tebal atau boleh dibaca tipis. Contoh kalimat firkin, perhatikan firkin. Jadi buat definisi sendiri dari pemahaman terhadap contoh. Bagaimana? Firkin, ro berada di tengah kata. Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Setelah ro ada huruf isti'la, o, wazannya o. Namun huruf isti'la yang ada setelah huruf ro ada dalam satu kalimat dan harokatnya kasroh. Ya, maka di sini boleh dibaca dua cara. Mau dibaca firqin atau dibaca firqin. Firqin itu boleh dua-duanya. Ya, fi syu'ara faqat, dan ini hanya ada dalam surat asy-syu'ara. Faman nadhara ila wujudi harfil istilah, bagi yang memandang adanya huruf istilah setelah ro, fukhima, maka bacalah dengan bacaan yang tebal. Ya, wa man nadhara ila kaunihi maksura, tapi barang siapa yang menurutnya memandang bahwa setelah huruf ro itu ada kasro, ya, maka dibaca tipis, ya. Wal kasru qad ad'afa tafkhima rokikir ro, artinya, dan huruf kasro itu menyebabkan ro itu dibaca tipis. Artinya terserah, boleh baca dua dua cara, mau firqin, mau firkin, tergantung sudut pandang yang berbeda. Ya, sudut pandang yang berbeda. Kalau saya baca tebal karena sebelumnya ada huruf isti'la. Saya mau baca tipis, kenapa? Karena setelah huruf ro, ya, itu hurufnya berharokat kasroh. Terserah, boleh. Ya, wa dzalika qaulu Ibnu Jazari, dan ini sudah ditekankan oleh Muhammad Ibnul Jazari, ya. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu, dan khulfu itu artinya ikhtilaf, terjadi perbedaan dua cara. Wal khulfu fi firqin, di kalimat firqin
li kasrin, ya, yang mana di sini berharokat kasrah, qaf, yujadu, ada. Artinya boleh dibaca dua, ya. Boleh dibaca firtin dengan tarkik dan boleh dibaca firutin dengan tebal. Ya, baik. Saya habiskan, ya, tanggung ya. Pembahasan selanjutnya, ya, fakroh apa sih fakroh? Paragraf selanjutnya, ya. Fa in sakanat fi akhir. Nah, yang tadi kita sudah membahas ro kalau ada di awal setelah hamzah wasal. Ro yang ada di tengah kalimat. Nah, sekarang ro kalau dia aja ada di ujung kalimat, ya. Fa in sakanat fil akhir, kalau ro itu berharokat sukun dan posisinya di akhir, waqa'a bainaha, ya, dan ada antara ro itu wa baina kasrin dan sebelumnya, jadi ro di ujung. Sebelum ro ada huruf yang berharokat sakin atau yang tidak berharokat, dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasro. Ya, ini maksudnya wa waqa'a bainaha wa bainal kasri sakinun. Ya, sakinun. Jadi ro di ujung. Sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat kasroh. Ada huruf yang berharokat sukun atau yang tidak memiliki harokat. Dan sebelumnya lagi ada huruf yang berharokat kasroh, dan huruf yang sebelum ro itu bukan huruf isti'la, ruqiqat, maka dibaca tipis. Bagaimana contohnya? Ini az-zikri. Ya. Perhatikan ro, ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan bingung memahami kaidah yang ada di sini, maka buatlah kaidah sendiri dari pemahaman terhadap contoh. Zikr, ro, berada di ujung kalimat. Berada di ujung kalimat. Sebelum ro ada huruf yang, ya, kan az-zikri di sini misalkan ro di ujung kalimat. Sebelumnya ada huruf yang berharokat sukun, huruf kaf. Sebelum huruf kaf ada ada huruf yang berharokat kasar, yaitu huruf zikr. Dan sebelum huruf ro, yaitu huruf kaf, di sini bukan huruf isti'la. Ya, jadi penghalang antara za dan ro itu bukan huruf isti'la, maka dibaca tipis ro di sini, ya. Az-zikr. Az-zikr, bukan az-zikru. Az-zikru, tapi az-zikr. Az-zikr. Posisi mulut tidak berubah. Bukan az-zikru, tapi az-zikr. Baik. Atau waqa'a qablaha ya sakinah, atau yang ada atau sebelum ro yang di ujung itu adalah huruf ya. Ya yang mati, maka dibaca tipis juga. Seperti qadir, ya, huruf ro di ujung, sebelumnya huruf ya berharokat sukun atau mati, maka cara bacanya tipis, bukan qadiru, tapi qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, wal masir juga ro di ujung, sebelumnya ada huruf ya berharokat sukun. Faturaqaq, maka dibaca tipis, ya. Jadi pahamilah kalimat faturaqaq, dari kalimat raqqaqa yuraqqiqu, ya. Muradifnya khaffafa yukhaffifu, ya. Jadi kalau lawan katanya ya, ghalladha yughallidu taglidh, atau fakhama yufakhimu tafkhim, menebalkan. Baik. Amma idza kana sakin al-fasil, ya, kalau sebelum huruf ro itu, ya, al-fasil bainaha wa baina al-kasri shad au ta, huruf shad dan huruf ta, ya. Jadi ada pengecualian kalau ro di ujung. Dan sebelum huruf ro itu ada huruf yang berharokat sukun tapi hurufnya so atau to, jaza fil waqfi at-tarqiqi wat tafkhim, boleh dibaca dua cara, boleh tipis, boleh tebal. Ya, faman nadhara ila kaunihi harfil isti'la, barang siapa yang menurutnya bahwa sebelum huruf ro itu adalah huruf isti'la, fukhima, maka dibaca tebal. Wa illa faruqiqa, ya, kalau tidak memandang seperti itu atau ada pandangan lain maka dibaca tipis. Wal mukhtar, ya, dan terpilih wat at-tafkhim dibaca dengan tebal di kalimat Misr. Perhatikan, Misr, ya,
Kenapa dibaca tebal di sini? Di sini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Boleh dibaca misr, misr, atau boleh dibaca misr, misr. Tapi dipilih di sini dibaca tebal, misr. Kenapa? Karena perhatikan huruf ro. Lagi-lagi saya katakan bahwa pahami, buat kaidah sendiri, buat pemahaman sendiri min khilalil mithal, dari contoh. Ro berada di ujung. Sebelum huruf ro ada huruf yang berharokat sukun. Dan dia huruf isti'la di sini, so, wazannya o. Dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasro, yaitu mim. Ya, maka di sini bisa dibaca tebal atau bisa dibaca tipis. Mau dibaca misr, dan itu yang terpilih, atau mau dibaca misr. Nah, kenapa? Karena antara ro dan mim huruf isti'la. Tapi kita sudah ketahui sebelumnya bahwa kalau yang jadi penghalang di sini bukan huruf isti'la atau bukan huruf so ya, bukan semua huruf isti'la ya, huruf so dan to ya. Kalau bukan huruf so dan to, maka kita sudah ketahui bahwa cara membacanya tipis seperti az-zikr. Tapi karena yang menjadi penghalang di sini huruf so dan huruf to, maka cara bacanya dua cara. Watarkik ya, dan membaca tipis ya, ini terpilih kalau yang di misr meskipun bisa dua cara membaca, tebal dan tipis, tapi terpilih tebal. Kalau lawannya di kalimat al-qitr ya, ro di ujung kalimat. Sebelumnya ada huruf to. Dan sebelum to ada huruf yang berharokat kasroh ya. Kaidahnya mengatakan boleh kita baca dua kalimat, dua cara. Mau dibaca al-qitr atau mau dibaca al-qitr. Tapi dipilih di sini dibaca al-tipis, al-qitr. Kenapa? Ya seperti itu yang dipilih oleh para ulama ya. Jadi jika sebelum huruf ro, huruf shad dan huruf to, maka cara bacanya boleh tebal, boleh tipis. Tapi kalau sebelum huruf ro di sini yang posisinya di ujung ya, bukan huruf to dan huruf shad, maka dibaca tipis. Baik. Wakadha juga ya, yang lain ya, ada beberapa pendapat juga wakadha, dan juga at-tarkik fi yasri ya, di dalam surat Al-Fajr, fi surati Al-Fajr, kalimat yasr kalau kita berhenti ya, dipilih di sini tarkik ya, bukan yasr tapi yasr, meskipun nanti ada beberapa perbedaan ya. Juga kalimat ashir ya, ini bukan diganti ya hurufnya, bukan huruf sin ya, huruf shin ya. Kadzabun di kalimat surat Al-Qamar, kadzabun ashir. Tipis juga ya, haitsu waqa'a, bagaimanapun keadaannya. Kadzalika nuzur, kalimat nuzur, fama tugnin nuzur. Juga di sini dipilih bacanya tipis, nuzur, bukan nuzur ya. Kenapa? Ya, meskipun kalau kaidahnya agak menyalahi kaidah ya, sebelumnya huruf yang berharokat dhamma ya. Karena kenapa? Nadhurun lil wasli, karena cara memandangnya ketika membaca dengan tidak berhenti. Karena ro di sini berharokat kasar, nuzuri, dan kita telah ketahui kaidahnya bahwa huruf ro ketika dia berharokat kasro, maka sepakat semuanya membaca dengan tarkik. Tetapi kalau kaidah di sini yang kita ketahui bahwa ya, kaidah mengatakan kalau kita berhenti ya, kalimat nuzur ya, sebelumnya ada bukan huruf yang berharokat dhamma ya. Menurut kaidah kita baca dengan tebal ya, nuzur. Tapi di sini dibaca dengan tipis, nuzur. Kenapa? Ada pendapat lain yang mengatakan kita melihat asli katanya. Asli harokat ro adalah kasroh. Amalan bil asli wa qad asyaru ila dzalika ba'dhum biqaulihi. Perhatikan, ini dalil daripada yang tadi kita ambil, waqtiro, dan dipilih an yuqafa, untuk berhenti, mithlu al-wasli, seperti keadaan berhenti, keadaan muwasalah. Firo dalam huruf ro, mithlu al-qitr, ya dzal fadli
ya wahai para orang yang memiliki kemuliaan. Artinya al-qitr di sini bisa dibaca dua cara, mau baca tebal dan dibaca tipis, ya, bisa dibaca tebal atau dibaca tipis, al-qitr atau al-qitr, tapi yang dipilih di sini adalah tipis al-qitr. Kenapa? Melihat bahwa huruf harokat asli ro adalah kasro, dan ro yang berharokat kasro maka dibaca tipis. Seperti itu. Ya, saya tekankan bahwa hal-hal seperti ini, ya, kalau misalkan agak sulit memahami kaidahnya, maka pahami saja contohnya dan cara membacanya. Contohnya, contoh kalimatnya dan cara membacanya. Kalau sudah lengket seperti itu, nanti buat kaidah sendiri. Terserah mau bagaimana kaidahnya, mau bagaimana redaksinya, intinya cara membacanya seperti itu. Baik, perhatikan yang paragraf terakhir, ya. Nggak apa-apa, kita selesaikan ini. Paragraf yang terakhir. Tadhyil. Tadhyil itu artinya tambahan penjelasan. Saya tulis dalam kurung idhofatun fi akhiri, tambahan untuk sebagai penjelas, ya. Baik, perhati, ini penting sekali ya. Yajibu bayanu syiddah, wajib bagi kita untuk menjelaskan sifat syiddah, yaitu kuat, ya. Alladzi fil hamzah, yang ada di dalam huruf hamzah, wal ba, dan huruf ba, khususon, secara khusus. Kenapa? Karena banyak yang meninggalkan hal ini. Falau jawaza kullu minha harfan khafiyya, ya. Jika sebelumnya ada huruf yang lemah gitu, ya. Huruf yang lemah. Contoh, misalkan alhamdu. Karena banyak yang membaca alhamdu seakan-akan hamzah enggak ada. Alhamdu harus dibaca jelas. Alhamdu. 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 Ainul mardiyah, suaranya dimatikan. Ainul mardiyah. Mana ainul mardiyah? Misalkan alhamdu, banyak yang baca alhamdu. Kemudian juga a'udzu, jangan dibaca a'udzu seakan-akan hamzah itu enggak jelas. A'udzu harus dibaca jelas. A'udzu. Kemudian ihdina, jangan dibaca juga ihdina. Ya, harus di sifat huruf hamzah di situ harus dijelaskan, ya. Alhamdu, a'udzu, ihdina, bihim, jangan mihim, bihim, juga bizi, itu ada sedikit perbedaan. Kemudian juga ini juga penting, wabayanul itbaq, dan harus kita jelaskan sifat itbaq. Sifat itbaq itu adalah ketika lidah itu nempel di langit-langit atau sekeliling lidah, bukan semuanya itu nempel di langit-langit, ya. Yang ada di huruf to, alladzi fit to, yang ada di huruf to, wa tamyizuha minat ta, dan membedakannya dengan huruf ta, ya. Membedakannya dengan huruf ta, karena kalau to itu itbaq, kalau ta itu ismat, ya. Fi nahwi, contoh ahadtu, kalimat ahadtu, ya. Cara membacanya bukan diidghamkan, bukan ahadtu, tapi ahadtu. To dulu, berikan sifat itbaqnya, kemudian baru ke huruf ta. Ya, ini kemarin kebetulan ada yang nanya di ikhwan, dikirim gambar, Ustaz, bagaimana cara baca ahadtu ini? Jadi saya jelaskan seperti ini, pas sekali dengan bab yang akan diambil, ya. Jadi cara membacanya bukan ahadtu, tapi ahadtu, ya. Memang dari segi suara seperti tidak ada perbedaan, tapi orang yang pernah belajar maka ketika dilihat mulutnya akan tahu bagaimana cara melafazkan yang benar. Juga itu di bin Naml, di surat An-Naml, juga kalimat basatta di surat Al-Maidah. Cara membacanya bukan basatta, tapi basatta. Ada sifat itbaq di huruf to baru masuk ke huruf ta, ya. Basatta, bukan basatta. Baik. Wa tamyiz baina dha wa dhad, dan harus membedakan antara huruf dha dan huruf dha. Seperti contoh awa'alta. Jangan awa'alta, tapi dha dulu. Awa'alta. Juga huruf do, ya. Bukan wa khuttum,
wa khudtum wa khudtum wa khudtum wa khudtum, ya. Wa bayyin adza wa dha, seperti juga membedakan antara dza dan dha, ya, seperti mahdzura, mahdzura dan mahdzura karena maknanya berbeda, ya. Mahdzura, mahdzura. Baik. Wa ammal qaf, dan adapun huruf qaf fi kalimat dalam kalimat alam nakhluqukum, ya, mimma immahin di wal mursalat, dalam surat al mursalat, fa adghamha, maka sebagian ulama mengidghamkan huruf qaf ke kaf, ya. Fil makan idghaman kamil, dengan idgham yang sempurna. Artinya huruf qaf hilang sama sekali, tinggal kaf, ya. Min ghairi baqa'i sifatil istilah, tanpa adanya sisa istilah di huruf qaf, ya, fil qaf wa ba'duhum. Jadi cara yang pertama membaca huruf alam nakhluqukum, hapus huruf kaf dan beri tasydid di hapus huruf qaf dan beri tasydid di huruf kaf. Jadi cara membacanya alam nakhluqukum, alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Wa ba'duhum, sebagian lagi mengatakan sebagian lagi adghamah idghaman naqisa, memasukkan huruf qaf ke huruf kaf tapi dengan idgham yang tidak sempurna, tabaqiya lisifatin, maka memberikan sedikit sifat qaf, li ajli quwwatil qaf, karena huruf qaf itu adalah huruf yang kuat, ya. Seperti, ya, kalau yang pertama alam nakhluqukum, kalau yang kedua alam nakhluqukum, bedanya cuma sedikit, ya, hanya gerakan mulut saja. Kalau yang pertama huruf qafnya hilang sama sekali, alam nakhluqukum. Kalau yang kedua sifat qaf ada dikit, alam nakhluqukum, mulutnya maju dulu baru ke kaf, nakhluqukum. Kalau yang pertama tidak ada huruf qaf, alam nakhluqukum langsung. Meskipun dari segi suara sepertinya agak sulit kita bedakan, namun cara membacanya kaidahnya yang seperti itu, ya. Wal wajhani sahihani, dan dua cara membaca itu benar, ma'khudun, dan bisa diaplikasikan, ya. Bihima wa dzalika qaulu Ibnul Jazari, dan ini sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari sebagai penyusun matan Jazari. Wal khulfu binakhluqukum waqa, wal khulfu, dan perbedaan dan dua cara membaca binakhluqukum di kalimat nakhluqukum waqa, terjadi. Artinya bisa dibaca dengan mengidghamkan qaf atau idgham kamil nakhluqukum, atau bisa dengan idgham qaf ke kaf dengan idgham yang naqis atau tidak sempurna, masih ada sifatnya, nakhluqukum, nakhluqukum. Seperti itu, ya. Wa ghairu dzalika min maru'atis sifat as-sabiqah. Semua ini dengan tujuan, ya, membaca huruf sesuai dengan ilmu tajwid, yang kita tahu bahwa ilmu tajwid adalah membaca Al-Qur'an dengan memberikan seluruh sifat-sifatnya, ya. Sifat, oleh karena itu harus diperhatikan baik-baik sifat-sifat seluruh huruf, dan setiap huruf paling minimal ada 5 sifat. Ada 5 sifat dan paling banyak ada 7 sifat. Ini huruf harus diberikan semua sifatnya, ya. Bahkan, ya, kalau kita kiaskan bahwa kita aja, ya, manusia, ya, kita misalkan punya sifat, kita misalkan tinggi, kita dibilang orang pendek, kira-kira agak tersinggung nggak? Itu si fulan yang pendek padahal sebenarnya dia tinggi. Itu manusia. Ada juga orang misalkan dia putih tapi ada yang itu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa dia cerdas, dia sebenarnya cerdas tapi ada yang bilang dia bodoh. Ini kan sifat-sifat yang harus kita berikan karena memang sudah haknya. Dia tinggi, bilang tinggi. Dia pintar, bilang dia pintar. Dia putih, dia baik hati, dia dermawan. Berikan seluruh sifat itu kepada orang itu karena memang ini sifat yang dia miliki. Begitulah huruf. Huruf ini ada sifat jahar, ada sifat isti'la, ada sifat
itbaq, ada sifat idlaq. Maka berilah sifat-sifat ini kepada huruf, setiap huruf. Karena kenapa? Itu sudah haknya. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini di pembelajaran secara teori. Praktiknya tinggal 15 menit, cukup lah ya untuk beberapa ayat saja. Yang penting harus ada kita baca dalam setiap pertemuan, mau 1 atau 2 ayat, nggak apa-apa. Baik, silakan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanya dari segi teori? Silakan. Iya, iya benar. Oh, jangan. Berikan sifatnya. Hmm. Kalau misalkan to itu orang, dia akan marah. Bu, saya punya sifat ini, bukan apa sifat ini nggak dibilang. Ahab tu, ahab tu, seperti itu. Baik. Iya, sama-sama. Baik. Sekarang dibuka mushafnya, kita baca meskipun sedikit ya, meskipun sedikit nggak apa-apa. Ikhwan, akhwat ini di mana ya berhentinya? Di ayat 265 ya, wa mathalul ladzina yunfiquna, halaman 45. Oh, 253 ya, permulaan juz 3 ya. Tilkar rusulu. Baik. Silahkan.